Salve, Salam kebajikan, salam sejahtera dan salam bahagia kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wali Kota Kupang atau yang mewakili narasumber pada kegiatan hari ini, yakni yang pertama dari Ketua Kelompok Kesejahteraan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Hasto Yulianto MM. Yang kedua, Insinyur Yohanes Octavianus, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Hewan Yohanes Simarmata MSc, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya, para tokoh agama, TNI Polri Kota Kupang, perwakilan instansi terkait dalam lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan instansi terkait dalam lingkup pemerintah Kota Kupang, camat sekota Kupang, para kepala puskesmas, perwakilan organisasi profesi dalam hal ini PDHI Cabang NTT, Direktur RSHP Undana atau yang mewakili, singkatnya para tamu undangan yang hadir saat ini. selamat pagi dan selamat datang di acara Focus Group Discussion for Key Stakeholder dengan tagline hari ini, Stop Rabies, Manusia dan Hewan Sejahtera. Ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Hewan Riko Munda. Saya Asya yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Tentunya Key Stakeholder Focus Group Discussion kali ini bertujuan untuk memperkenalkan program sekaligus mencakup upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian rabies, Perlindungan hewan serta upaya edukasi kepada masyarakat NTT mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengendalian rabies melalui aspek kesejahteraan hewan. dan yang menjadi harapan dari terlaksananya kegiatan hari ini adalah adanya komitmen dan kolaborasi lintas sektor untuk dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang holistik dan implementatif untuk penanganan kolaboratif dan terpadu terhadap isu rabies dan juga kesejahteraan hewan. Acara ini diinisiasi oleh Jaan Domestic Foundation dengan dukungan dari Human World for Animals serta kolaborasi bersama Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, dan Atas Satuan Nusantara. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kami silakan. Selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Direktur Kesehatan Veteriner, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan DPR yang ada di sini. Yang saya hormati Wali Kota Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Dr. Dewi, terima kasih sudah datang dari Jakarta. Pimpinan Jaan Domestic Foundation yang hadir pada hari ini secara fisik maupun virtual tadi dari Belanda ya, pendirinya. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT yang hadir pada hari ini di bawah pimpinan Pak Yohanes Octavianus yang ternyata memang padannya besar. Pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang. Yang saya hormati juga dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana, dan juga dari Direktur Rumah Sakit Hewan, Kepala Puskesmas Kota Kupang atau yang mewakili. Di belakang ada berapa kepala puskesmas? Wah, banyak juga ya. Kemarin kita sudah berpendapat juga di forum yang lain. Kepala Puskesmas Sekota Kupang mana ya? Puskesmas mana? Oke, terima kasih. Ini pada tokoh-tokoh agama nih. Itu dengan tepuk tangan pada tokoh agama yang wakil dari Puskupan Kupang, yang mewakili
mewakili juga Ketua Supreme Gemit, yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT, Ketua Pendeta Hindu Dharma NTT, dan dari berbagai tokoh agama yang ada. Terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang NTT, para camat sekota Kupang yang hadir, teman-teman dari media massa, dan juga semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, dan salam bahagia. Salam bahagia, kita hidup itu mesti bahagia. Jadi jangan lupa salam bahagia. Jadi salam sehat iya, tapi juga jangan lupa salam bahagia. Orang sehat belum tentu bahagia, tapi orang bahagia pasti sehat. Dia mungkin sehat tapi dia pikir, saya punya uang bagaimana? Saya punya, kalau bahagia itu pasti sehat. Kalau orang sehat belum tentu bahagia. Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara Focus Group Discussion Key Stakeholders dengan judul, ini bahasa Inggris saja judulnya, saya berbaca, United Against Rabies, Together for Animal Welfare, Program Rabies dan Animal Welfare Provinsi NTT tahun 2025 hari ini. Waktu Dr. Mary dan teman-teman ketemu saya, waktunya mereka cerita semua itu, saya bilang, hebat juga Kota Kupang. Dulu saya pikir yang seperti ini belum sampai Kota Kupang. Ternyata sudah banyak yang cerita dari Dr. Mary, sudah banyak juga yang terlibat di program ini. Sekali kita tepuk tangan dulu buat teman-teman dari YAN Provinsi NTT yang juga atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya mengucapkan selamat kepada semua yang sudah terlibat dalam membuat program ini ada di NTT. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan kita mesti bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama urus soal ini. Hadirin yang saya hormati, rabies masuk di Flotim itu tahun 1997 dan kemudian menyebar di seluruh NTT. Sudah 28 tahun rabies ada di Nusa Tenggara Timur. Sudah ratusan korban manusia juga yang meninggal karena gigitan anjing rabies. 28 tahun. Saya juga baru tahu juga setelah mau baca pidato ini, baru dapat data. Sudah lama juga ada rabies ada di negeri ini. 28 tahun itu mungkin ada yang sudah umurnya melewati 28 tahun. MC umur berapa? 25. Nah, di bawah. Berarti usia kalian ini di bawah usia rabies di NTT. Coba. MC berdua ini lahir setelah rabies masuk NTT, jadi kalian ini bisa berbahaya dengan rabies sudah. Nah, kalau kami kan lahir sebelum rabies ada. Dengan 28 tahun rabies ini dan hari-hari ini makin meningkat. Kalau kita lihat di daratan timur ini, terutama kasus di TTS yang beberapa kali kita lihat di media sosial itu, korban karena rabies ini makin lama makin menghebat. Tadi saya baca yang tertulis lagi di datanya dari Young Foundation, Foundation Domestik yang di NTT ini. 2023 itu ada 20 ribuan kasus gigitan. Tidak bersih juga rabies. Nah, kategori gigitan bagaimana nanti biar Bu Mary mereka menjelaskan. 2024 itu naik menjadi 30 ribu. Saya tidak tahu kita pernah digigit atau tidak. Saya dulu digigit zaman kecil, jadi rabies belum ada. Kan saya kecil itu kan berarti belum menyentuh 28 tahun. Jadi saya digigit itu masih gigitan biasa lah dari anjing. Tapi kalau karena gigit hari ini itu berbahaya semua. Siapa tahu itu anjing rabies. Ada 30 ribu orang, dapat 30 ribu gigitan terjadi hari ini. Sepanjang tahun 2023, korban meninggal itu tercatat 35 orang, dan 2024 itu tercatat 46 orang. Jadi dari 100 lebih yang meninggal tadi itu, di tahun-tahun terakhir ini angkanya besar sekali. Berarti angka kematian karena rabies itu di 2 tahun terakhir ini itu lebih dari 70% kasus selama 28 tahun. Itu menggambarkan bahwa
rabies ini sekarang pada kondisi yang sangat-sangat membahayakan. Pada tahun 2025 sampai bulan April ini sudah tercatat meninggal 10 orang karena rabies. Dan masih banyak orang di NTT ini menganggap bahwa gigitan rabies itu gigitan biasa. Karena tadi itu ya, dari 20.000 gigitan 2023, 2024 itu 30.000 ya Dr. Mary. Dan 30.000 itu orang biasa digigit, anjing-anjing gigitannya kan agak sedikit jagoan, agresif ya. Nah, ini Pak Ustadz wakil dari MUI. Jadi anjingnya karena dia agresif menggigit, terkadang kita akan gigitan anjing itu biasa, tapi jangan sampai itu rabies. Nah, sampai bulan April sudah 10 orang meninggal. Dan karena kita akan ini gigitan biasa, kita kadang masih memberikan obat tradisional terhadap yang terkena rabies ini. Tidak kita kasih dengan vaksin anti rabies di puskesmas. Dan ini mungkin salah satu penyebab kenapa banyak yang terkena gigitan rabies ini kemudian meninggal. Karena ketidaktahuan baik yang digigit maupun keluarga yang digigit ataupun masyarakat sekitar. Dengan penyebaran yang hampir merata di daerah Timor, Flores, dan Lembata, minus Sumba. Tadi saya bertemu dengan Bupati Sumba Barat dengan Pak John Octavianus, Kadis Peternakan, bahwa kami tahu Sumba ini aman. Tapi nanti ada yang aneh di sini. Sumba aman dari rabies, tapi virus flu babi Sumba yang paling banyak dihajar. Timor sama Flores agak meninggal. Jadi ini ada dua yang berbahaya di NTT saat ini, itu adalah rabies dan flu babi Afrika itu. Di Timor, Lembata, Flores itu rabies hajar merajalela dan banyak orang meninggal. Sumba tidak kena di rabies, tapi di Timor dan Flores ini sekarang untuk flu babi sudah bisa dihandle, hampir 0 kejadian meninggal babi-babinya karena sudah bisa dijaga. Sumba malah jebol untuk flu babi. Nah ini satu hal harus kita nanti persiapkan nanti betul Pak John, agar kalau boleh kita kenal rabies ini dengan baik sehingga nanti bisa menjadi bersih juga kita dari rabies. Beberapa daerah di NTT ini juga endemis rabies. Kami sudah mengeluarkan juga Pergub tentang penanganan rabies di NTT. Tapi ini semua paling penting dalam partisipasi masyarakat. Kalau pekerjaan model begini ini, saya suka umpamakan dengan COVID sebenarnya. COVID itu bisa berhasil karena masyarakatnya sadar dan mau terlibat aktif. Kalau dulu masyarakat kita, model kayak macam masyarakat di Brasil misalnya, itu COVID mungkin lama terkendali. Karena di Brasil itu, presidennya tidak bisa menertibkan dia punya masyarakat. Akhirnya banyak orang mati di Brasil waktu itu. Tapi di Indonesia kita bisa tertibkan. Ini teman-teman kesehatan paling mengalami langsung dalam puskesmas. Tapi masyarakat bisa diminta untuk kalau dia sakit 2 minggu dalam dia punya kamar itu mau. Bahkan dalam satu rumah pun kita bikin mekanisme yang ketat. Kalau kena itu makanannya diberikan di kamar. Kalau bisa dia pergi kencing atau dia punya itu juga tidak didampingi tapi sendirilah pakai masker. Kita bisa tertib. Nah rabies juga sama, mau kita bikin pergub juga harus ada partisipasi masyarakat. Jadi acara ini saya pikir penting bagian dari membangkitkan partisipasi masyarakat yang sudah punya pemahaman, pengetahuan, kesadaran untuk juga bersama dengan pemerintah, bersama dengan Young Foundation, bersama dengan semua pihak. Saya mitranya ada 33 gitu ya. 33 mitra yang Indonesia NTT plus influencer dan berbagai pihak lain. Apalagi sekarang tokoh agama. Kalau kita semua bisa bergerak bersama, saya berharap agar pengendalian rabies di NTT bisa kita buat dengan lebih baik lagi. Kita masih membuat ini dengan cepat, serius, tepat dan kolaboratif, padahal karena rabies ini penyakit zoonosis yang menyebabkan kematian bukan saja pada hewan tapi juga pada manusia. Jadi
Tidak banyak penyakit itu yang dia nyamparnya manusia dan hewan dua-dua satu kali. Dan rabies ini salah satu dia nyamparnya dua-dua, manusia mati, hewan juga mati. Dan ini kalau orang bilang kita punya rabies ini tinggi, orang takut datang ke NTT. Orang takut datang. Saya ingat betul dulu tuh Bali, pada suatu waktu itu rabiesnya tidak terkendali. Orang takut bagi berwisata di Bali. Bali itu pada suatu waktu itu rabiesnya menggila di sana. Apalagi kalau orang Bali ini kan dia agak membiarkan juga anjing-anjing itu kemana-mana. Tapi karena kemudian rabies itu membuat pariwisata terganggu, orang berkunjung sedikit, kemudian menurun, ramailah satu Bali kemudian. Kita masih mengendalikan dan betul-betul kerja keras bisa mengendalikan rabies sampai nol dan berhasil banget. Nah kita tentu tidak pernah kita seperti Bali. Tiba-tiba karena tinggi orang takut datang NTT, terutama di Timor, Flores dan Lembata dan sebagainya. Dan karena kita tidak mau model begitu, rabies itu harus kita segera kendalikan dengan lebih serius. Kejadian luar biasa di beberapa kabupaten harusnya menjadi energi untuk kita bisa menyatukan bersama kekuatan kita untuk melakukan berbagai hal, termasuk juga adalah melarang lalu lintas hewan penular rabies antar wilayah. Nah ini masih bikin barikade. Manusia saja bisa kita urus, yang dia lebih rumit urusannya daripada urusan anjing. Dulu kan ada pembatasan sosial berskala besar. Ini, itu. Kebetulan saya waktu masih DPR RI, jadi kami misalnya pemerintah itu buat kebijakan evaluasi harian mingguan. Itu saja bisa dikendalikan. Manusia itu dia derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Jadi mestinya hewan ini bisa kita atur dengan baik untuk membuat lalu lintas antar wilayah ketika dalam itu dikontrol ketat, mengikat atau mengkandangkan hewan penular rabies itu juga harus dilakukan dengan ketat. Kalau sudah ada kondisi begitu, lihat agak mulai ketat sudah jadi kita hewan. Yang sampai kemudian seperti kejadian di banyak kabupaten itu dia menjadi bebas bergerak tanpa kita kontrol. Kemudian juga vaksinasi masalah rabies yang kena rabies ini juga masih dilakukan juga sekarang ini. Saya dengar dari Pak Kadis sudah mulai ada dukungan juga untuk kita bisa membuat gerakan ini ya. Karena memang dari pusat saya tahu juga tidak mudah, karena ini juga tidak kecil. Kita bisa kerja sama-sama untuk ini dengan teman-teman dari swasta atau NGO. Juga masih ada komunikasi, edukasi, informasi kepada semua pihak tentang berbahayanya rabies. Dan kalau dia kena, bagaimana tata laksana, mesti juga mereka tahu. Apabila kena gigitan rabies ini, mestinya seperti juga COVID. Saya suka bikin rabies COVID biar gampang kita paham. Kalau orang kena COVID dulu kita sudah tahu caranya. 2 minggu dalam kamar atau dipisahkan. Setelah 2 minggu itu kemudian dicek lagi kalau beres, 3 minggu begitu balik lagi normal. Dikasih di Wisma Atlet waktu itu kan, mohon maaf ya. Dulu sampai manusia itu udah kayak hewan. Harus kita akui jujur. Dibatas-batasi biar kemudian jangan membuat penyebaran COVID gila-gilaan. Bahkan saya tahu persis itu ada yang sampai dipukul-pukul. Ada malam-malam itu sudah suruh tangan-tangan masih minum mabuk lah, masih kumpul. Jadi kan masyarakat kita dulu karena biasa aja. Masih kan itu kan karena pukul saja itu. Polisi pergi hantam, Satpol PP pergi sikat, anak-anak yang ditugas mereka pergi sikat semua. Karena itu membuat manusia biar juga tetap dia terkontrol pergerakannya. Kalau manusia bisa dididik kayak gitu, masa hewan tidak bisa kita atur. Jadi menurut saya kita menyayangi manusia, menyayangi hewan itu kita mesti atur dengan baik. Jangan tanggung-tanggung. Apalagi kita punya tempat-tempat wisata yang banyak sekali. Labuan Bajo salah satu destinasi wisata. Di timur ini Kupang ada beberapa. Kabupaten Kupang sampai di Belu Malaka ada semua. Flores ujung-ujung semua ada tempat wisata. Lembata dan semuanya juga sama. Jadi kita mesti kolaborasi agar ini semua bisa kita bereskan dengan baik.
satu saja kasus rabies yang ada di tempat wisata, orang takut. Dan ingat, situasi kita sekarang situasi saling kompetisi keras. Daerah lain tahu di sini ada rabies, orang angkat terus biar orang terpilih NTT. Ada di suasana begitu. Dulu kalau kita ingat ya, kenapa dulu banyak bom ada di Indonesia? Dulu orang bilang itu kasus agama karena teroris. Tapi saya lihat ada satu analisis yang bagus dari Pak Hidayat Nur Wahid kalau saya tidak salah. Dia bilang begini, jangan lihat itu dalam aspek teroris dalam hal ini Islam, bukan. Yang pergi bom itu Dr. Azhari itu, dia dipakai untuk biar bom-bom di Indonesia, biar kita punya citra buruk, biar orang tidak datang ke Indonesia, orang pergi ke Malaysia. Jadi orang itu namanya peristiwa itu kalau kita baca, bukan soal peristiwa depan matanya. Jadi orang bilang kan teroris-teroris itu kan karena ada kelompok Islam Indonesia yang garis keras mau bikin macam-macam itu. Tapi waktu Dr. Azhari ditangkap di malam kalau saya nggak salah, Densus tangkap dia, baru ketahuan dia ini memang tugasnya itu bom di Indonesia agar apa? Biar Indonesia jadi jelek di internasional dan orang tidak datang di sini. Kalau bicara lagi dalam pertarungan peradaban Islam, biar yang dipakai itu Islam di Malaysia, jangan Islam di Indonesia. Itu juga kita mesti lawan juga. Karena kita ingin agar Islam Indonesia ini menjadi contohnya dunia. Nah, orang Malaysia tidak mau ada orang hajar kita di sini. Itu ada analisis yang saya lihat, ini yang paling benar. Nah, jangan sampai rabies itu juga sama. Rabies ini terjadi karena orang mau komit NTT ini orang takut datang, biar dia tidak maju. Nanti mungkin dia Dr. Widit lah, yang kan saya lihat Dr. Widit kan jam terbangnya sudah tinggi kan, jadi nanti Dr. Widit yang menjelaskan. Intinya adalah soal rabies ini bukan sekadar persoalan peternakan saja, bukan sekadar persoalan orang meninggal karena rabies saja, tapi dampaknya ini besar. Kehidupan kita ini akan banyak terganggu apabila rabies itu tidak kita bereskan dengan sungguh-sungguh. Provinsi Bali di tahun 2024 bisa menekan kematiannya hanya dengan 7 orang. Angka 1 meninggal itu juga kita sedih ya. Tapi saya mengatakan kata hanya ini karena dari yang tinggi tinggal 7. Kata hanya saya itu kalau maksud angka penurunan kematiannya. Sementara NTT kita masih di urutan kedua tertinggi GHPR. Tadi yang saya bacakan itu angkanya tadi ada 2023 35 orang, 2024 46 orang. Jadi 7 di Bali, kita 46. Kalau kita bagi 46 bagi 7 jadi berapa di Pasir? 6 ya? 7 kali 6 berapa? 42 ya? Ya udah. Kita 6 kali lipatnya Bali. Jadi Bali itu sudah sampai angka puncak, masyarakatnya sadar, pemerintahnya sadar, kita mesti perangi barang-barang biar dia turun. Sekarang dia sudah tinggal 7, kita ada 46. Jadi sekarang kita lagi memasuki masa-masa kelam kayak Bali yang kita alami hari ini. Dari provinsi Bali kita belajar, mereka menekan di Bali itu dengan cara ada namanya TISIRA, tim siaga rabies. Tim yang dibentuk dari berbagai elemen, ada sampai tingkat desa, dan salah satu tugasnya adalah mencegah rabies di desa. Ini sama juga dulu kan saya bilang ada Satgas Covid. Satgas Covid itu dia punya tugas adalah bagaimana mencegah Covid masuk di itu daerah, dan bagaimana maksudnya kalau dia masuk itu di stop, selesai. Saya coba pakai kata Covid, karena Covid itu kan belum lama ya. Itu bisa dicontoh kita untuk urus rabies di NTT. Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung oleh Direktorat Kesmaven dan Mitra Pembangunan AIHSP telah membantu Kasira kader siaga rabies pada 5 desa di Kabupaten Tetes dan 6 desa kelurahan di Kabupaten Belu. Kami berharap TISIRA di Bali itu atau Kasira di NTT ini bisa direplikasi di setiap desa, kelurahan,
setiap kabupaten dan kota, khususnya sekarang di Kota Kupang ini. Saya pernah di Kota Kupang ini, saya belum tahu sudah ada belum kita punya kayak macam kasida atau kisida itu, sudah ada belum ya? Belum ya? Nah, Bu Ratno ini kan pemain urusan COVID. Bu Ratno ini pelaku urusan COVID, jangan urusan COVID ini salah satu kota beliau ini. Coba kepala dinas peternakan Kota Kupang siapa? Ada nggak sana ini? Pertanian. Ada? Nah, ini Bu Ratno punya urusan. Itu masih urus COVID itu punya pola, pindahkan ke pola yang sekarang ada di urusan rabies ini. Dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kasus yang dialami, karakter negara dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, dengan peningkatan kesadaran untuk perlindungan hewan, pendekatan berbasis One Health dan Animal Welfare ini menjadi standar dalam pengendalian zoonosis termasuk rabies. Pendekatan lintas sektor, perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. Ini kata-katanya saya pikir kita nanti bisa lebih detail, biar nanti Dokter Wiwit lah yang menjelaskan. Saya tidak terlalu ahli di bidang ini. Jadi ini bahasanya saya lihat ini perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. Jadi memasukkan unsur-unsur kemanusiaan terhadap perlakuan terhadap hewan. Karena kalau bicara kita makan hewan itu Dokter Mary paling kaget. Kok makan hewan yang terutama kaitan yang dijaga? Masuk ketawa nih Pak. Pendekatan pengendalian yang memperhatikan kesejahteraan daripada hewan tentu juga dapat memberikan dampak etis, sosial dan ekologis yang perlu sama-sama kita juga jaga ke depan, jangan sampai merugikan efektivitas program. Sebagai bagian penutup, saya berterima kasih untuk acara ini, buat semua yang sudah menjadi panitia dan mempersiapkan acara ini. Para peserta yang tadi sudah saya sebutkan, saya sapa pada saat awal. Saya mengucapkan selamat ber-FGD. Semoga melalui FGD ini ada muncul beberapa terobosan-terobosan yang lebih praktis, konkret yang bisa kita hasilkan untuk Kota Kupang, kemudian bisa diduplikasi sesuai dengan kondisi lokal di kabupaten kota se-NTT. Dan kalau boleh dari acara FGD ini, keinginan kita itu sudah menyentuh pada penurunan yang lebih konkret dengan anggaran yang lebih konkret. Kalau hari ini kita 46 kasus di tahun 2024 dan sampai April ini tercatat sudah 10 orang meninggal. Bisakah kita bikin target hari ini di sini sampai dengan selesai 2025 ini kematian karena rabies itu misalnya jangan lebih daripada 15 orang misalnya, itu masih ada target. Jadi pertemuan ini juga harus bisa ada target-target yang lebih bisa terukur. Dan kalau boleh Kota Kupang sudah ada belum di situ? Belum ada kan? Di sini 0 ya, 2 orang tahun ini. Nah, Kota Kupang mulai dulu lah. Dan kita bikin acara di Kota Kupang. Kota Kupang 0 kematian rabies. Bisa? Ya masih open target begini. Kita ini bukan bicara soal naik ke surga yang tidak bisa kelihatan ini. Kalau kita mau bicara kita ke surga kan tidak kelihatan. Nanti Romo, pendeta, ustaz dari PHDI, dari Buddha, omong bilang berbagai hal yang kita sudah bikin baik. Nanti masuk surga itu kan, surga ini kan belum kita lihat ya. Kecuali kalau kita sumati dan masuk. Tapi kalau turunkan angka kan bisa kita kerjakan. Jadi saya mau tantang lagi nih. Kota Kupang siap untuk 0 kematian rabies? Pelan keras. Siap? 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 Kota Kupang sudah 0 ya. Langkah-langkah apa ya dipikirkan juga sekarang. Kan orang kena rabies pun kan masih bisa ditolong. Jadi kita pertama cegah dulu jangan kena. Bagaimana kalau kena? Bagaimana mengatasi ketika dia sudah kena di puskesmas? Nah itu bisa dikerjakan. Kota Kupang kita tarik sekarang 0. Nanti yang lain kita cek kabupaten mana lagi. Jadi bikin target itu yang terjelas, terukur dan setelah itu kita kerja. Dengan target begini kita bekerja. Saya ini kemarin baru mimpin RUPS Bank NTT 13 jam. Dan malam selesai sampai di penginapan itu jam 4 baru tidur.
Bilang kalau Rumah Bak NTT itu biasanya kalau pemegang saham pengendali gubernur mau itu bisa cepat, 15 menit selesai, tok habis. Tapi saya nggak mau. Saya mau biar semua soal Bak NTT dibuka, biar semua orang bisa mendengarkan, menyaksikan, melihat sendiri. Suasana saya buat demokratis, silakan bicara. Kita pilih juga yang jajaran komisaris dan direksi. Saya pilih semua itu yang orang-orang perbankan semua. Tidak ada satu tim sukses masuk, tidak ada mantan politisi masuk, tidak ada juga yang mantan sekda lah, ini masuk. Nah, stop. Kita mau bikin yang profesional. Nah, itu tidak mudah juga. Saya dapat tekanan saat ini juga dari berbagai pihak. Gak peduli, saya mau perbaiki ini bang biar bagus. Itu tekanannya lebih besar daripada urus rabies. Jadi kalau urus yang seperti begitu saja kita bisa hasilkan yang bagus, apalagi urus rabies yang tidak urusan politik di sini. Rabies kan tidak ada tekanan politik buat saya. Tidak juga saya cari masih yang ekonom, tidak ada mantan tidak ada, semua boleh urus. Jadi kalau ini semua kerja bersama, maksudnya tidak susah urus rabies ini. Apalagi sudah nonton Wiwin senior ya, nanti tolong betul-betul coba ceritakan sharing pengalaman. Beliau bisa cerita kita bagaimana tadi pengalaman di Bali dan sebagainya. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Saya berharap agar kita semua bisa berdiskusi dengan baik. Saya juga kadis juga, dan saya punya kadis perhubungan ada di sini. Sebagai apa Pak Kadis ini datang? Hah? Pecinta hewan? Sebagai apa? Undangan. Saya tadi agak bingung. Apa hubungannya kadis perhubungan dengan urusan rabies itu? Oh lalu kita saya. Biar makin bisa dibatasi ya. Nah, jadi kita paham dulu. Maksud kita paham ada sebagai apa? Kalau betul masih ada juga Komdigi. Oh ada ini. Oh makanya saya lupa nama Kori ada. Bu Kori ini saya kasih tugas dia di meja rakyat. Kami punya di Pemda itu namanya meja rakyat. Melki Joni melayani rakyat. Semua orang bisa datang mengadu apa saja di kantor gubernur hari ini. Itu yang menerima itu Bu Kori. Jadi kalau ada pengaduan soal rabies dan bapak-bapak tokoh agama atau mau melapor ada apa lapor Bu Kori. Badannya besar tapi hatinya teduh. Nah jadi Komdigi maksudnya itu ya, Bu Kori ya, memberikan pencerahan biar ada edukasi. Siapa lagi yang bagian dari Pemda yang hadir dari ini? Perhubungan sama Komdigi saja? Dua saja? Hah? Mana PMD? Ini PMD apa urusan dengan makanan desa? Sama PD? Sama namanya? Sali. Oke. Nanti bilang Pak Victor ya, tadi saya cek Pak Victor tidak hadir di studio ya. Nah, nanti bilang apa desa juga tuh urus dengan baik biar nanti punya otoritas SIDA ya. SIDA juga bisa kita urus dengan baik. Sekali lagi sukses buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita dalam niat baik ini. Apalagi sudah ada para tokoh agama. Saya pikir kalau sudah tokoh agama hadir itu berarti kita punya kegiatan ini terberkati. Dan semoga rabies ini kita bisa kendalikan dengan baik. Dan kita semua bagian dari para pelaku yang hadir semua dengan baik. Baik, saya membuka dengan resmi acara FGD hari ini dan semoga acara ini menghasilkan banyak pikiran positif untuk kebaikan ke depan. Dengan 5 catatan baru ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebahagiaan bagi kita semua dan salam bahagia. Bukan kurang bahagia itu ulang. Salam bahagia. Kurang salam bahagia. Nah, hidup itu mesti bahagia. Apapun masalahnya, semuanya harus tetap bahagia. Terima kasih, selamat pagi. 2, 3. Tolak rabies. 1, 2. Hari ini saya
bersama dengan banyak sekali kalangan dari unsur pemerintahan, dari dokter hewan, dari para stakeholders yang bergerak di bidang penanganan rabies yang diperingati oleh Jan Domestik ya, NTT. Kami bersama-sama punya komitmen yang kuat untuk menangani persoalan rabies di NTT, dan melalui pertemuan hari ini kami berharap agar yang menangani di puskesmas dan di puskeswan buat seluruh masyarakat Kota Kupang dan seluruh NTT, kita bisa bersama-sama menangani rabies di NTT di mulai dari Kota Kupang ini sama seperti kita mengurus COVID ini. Kalau semua terlibat berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, yakin bahwa rabies bisa kita menangani dengan baik.